Kelas 1A? Yes. Pasti bisa. Oke, belum mendengar suaranya Bu Astri. Sekali lagi ya, harus lebih semangat. Kelas 1A? Yes, yes, pasti bisa. Oke, nah, karena Bu Astri sudah melihat semangatnya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Keluar. Oke, yuk. Sikap tenang dulu. Tanpa Bu Asri matikan mikrofonnya, coba anak-anak matikan dulu mikrofonnya supaya suaranya tidak berebutan. Oke, beberapa. Bu Asri mau meminta salah satu anak untuk memimpin doa karena Mas Yohan yang hari ini harusnya bertugas untuk memimpin doa, tetapi ini belum kelihatan. Jadi Bu Asri minta salah satu anak untuk memimpin doa. Mas Adli bisa bantu Bu Asri untuk memimpin doa? Ya, oke. Kita siapkan hati, sikap doa yang baik. Mas Adli jangan lupa diajak teman-temannya dan juga Bu Asri untuk berdoa. Anak-anak yang tenang dulu. Yuk, Mas Adli. Mari teman-teman dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan, kami mau belajar, berkati kami ya Tuhan. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah anak-anak di hari ini seperti sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita akan belajar dengan 2 muatan, yaitu TI dan juga tematik nanti. Nah, kita akan belajar TI dulu dengan Pak Aji. Apakah Pak Aji sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, nah anak-anak, untuk yang pertama, anak-anak akan belajar TI dulu bersama dengan Pak Aji. Pak Aji, untuk itu anak-anak perhatikan penjelasan dari Pak Aji ya. Oke, monggo Pak Aji, bisa dimulai. Baik, terima kasih Bu Asri. Apakah suara Pak Aji bisa didengar anak-anak? Dengar ya. Sebelumnya, selamat pagi. Nah, oke. Apakah sudah siap belajar? Nah, tolong siapkan dulu buku paketnya, buku paket TIK. Paket TIK. Nah, mari kita buka halaman 50. Mana ya 50 ya? Kemarin terakhir anak warnai. Yang minggu lalu anak-anak warnai halaman 50. Yang ini ada orang gambar orang duduk. Sudah? Oke. Jadi, hari ini kita akan pendalaman materi lagi tentang lingkungan belajar di ruang komputer. Nah, kita supaya nyaman belajarnya, kita harus duduk dengan benar. Nah, bagaimana duduk di ruang komputer dengan benar? Mari kita lihat beberapa gambar yang di layar ini ya. Pak Haji izin screen share ya, Bu. Nah, apakah sudah terlihat gambarnya? Ya. Nah, kira-kira ya Alfa. Kira-kira kemarin anak-anak pas mewarnai online itu, kira-kira duduk yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang sini atau yang sini? Yang kanan. Yang kanan ya. Ya. Kemarin Pak Aziz sudah juga lihat ada yang berdiri loh kemarin. Nah, jadi duduk yang benar itu ada yang sebelah kanan ini. Jadi kita menyender dengan kursi. Bersender dengan kursi. Bukan membungkuk seperti ini ya.
Nah, kalau membungkuk nanti terlalu lama membungkuk jadi apa nanti? Sakit. Jadi sakit. Sakitnya di bagian mana? Punggung. Punggung sini ya. Nah, kemudian kalau terlalu dekat, nanti yang sakit mana? Matanya. Mata. Nah, kemudian coba perhatikan tangannya juga. Ini kan tangannya santai ya. Tangannya santai. Kalau ini agak menekuk. Kalau menekuk gimana nanti? Jadi apa kalau tangannya menekuk terus? Nanti pergelangannya sakit ya. Nah, kemudian kaki juga. Perhatikan kakinya. Kemarin itu ada yang duduk, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, jadi kalau di ruang komputer kan sudah satu-satu. Sudah satu meja, satu kursi. Jadi kakinya masuk ke dalam meja. Ada pijakannya. Seperti ini gambar ini. Jadi kaki, tangan, dan punggung tidak akan terasa sakit. Nah, sekarang ini anak-anak sedang Zoom. Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah. Nah, sekarang yang belum nyaman dibuat nyaman dahulu. Kursinya dimajukan, bersender. Nah, tidak terlalu dekat dengan layar. Ya. Supaya nanti sampai tematik, anak-anak masih nyaman duduknya. Oke. Nah, mengapa kita harus duduk dengan benar di depan komputer? Kenapa? Kenapa kita harus duduk dengan benar? Supaya apa? Supaya nyaman. Ya, tadi Pak Asli sudah ngomong ya. Supaya nyaman dan tidak apa? Sakit. Ya, benar. Badannya nyaman dan badan tidak sakit. Nah, kan ada orang tua kalian pasti ada yang kerja di kantor. Nah, mesti ada yang duduk di depan komputer. Nah, coba tanya kalau ada yang orang tuanya yang kerja di kantor, pasti duduk di depan komputer terus. Nah, kita harus duduk bersender, kemudian pandangan mata ke depan, tidak toleh-toleh. Nah, oke, selanjutnya, bentar. Nah, ini ada beberapa, ada 7 cara duduk di depan komputer dengan benar. Nah, yang pertama duduk kursi yang diduduki terasa nyaman. Sudah nyaman belum kalau di kursi komputer di sekolah? Sudah nyaman ya, kebanyakan sudah. Sudah nyaman. Kursinya kuat, jadi sudah nyaman. Kemudian punggung tegak, bersender. Bagaimana bersender? Punggungnya di mana kalau bersender? Punggungnya bersender dengan kursi. Jadi seperti ini ya. Berdekatan dengan kursi. Kalau bisa kalian anak-anak gini apa? Tidak menggantung, langsung bersender. Nah. Kemudian kakinya menapak lantai. Ada yang belum sampai ke lantai? Semuanya sudah sampai ke lantai ya? Kakinya ya? Atau di pergelangan meja. Nah, jangan mekangkang. Tahu mekangkang? Ya, jangan mekangkang ya. Harus rapat. Kakinya rapat, sejajar. Nah, ini seperti yang nomor 4. Letak paha dan lengan sejajar. Jadi paha sini, paha bawah, dan lengan harus sejajar. Ini harus sejajar. Jangan pahanya ke kiri kan ke kanan. Nah, jadinya harus sejajar. Lengan dan paha harus sejajar. Kemudian yang nomor 5. Pergelangan tangan harus lurus dan sejajar. Bagaimana itu caranya? Nah, kalian anak-anak pas
kemarin mewarnai online, Pak Aji masih lihat ada yang tangannya yang ke kiri ke sana, pegangan meja, ada yang tangan yang memegang mouse masih terlalu jauh seperti ini. Nah, besok minggu depan kan kita masih mewarnai online. Besok Pak Aji akan lihat bagaimana cara duduk anak-anak ya. Tangannya harus sejajar dengan meja. Nah. Kemudian yang keenam, tadi kan tangan sebelah kiri masih kemana-mana. Nah, ini harusnya ada di atas keyboard. Masih ingat keyboard? Ya, kemarin masih ada anak-anak yang tangannya ke sana, malah ke bawah. Nah, kalau bisa besok kita praktekkan bersama, tangannya semua ada di meja. Kedua tangan ada di meja. Oke? Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh yang terakhir ini yang paling penting. Ini mata kita sejajar dengan monitor atau layar. Nah, kemarin sudah sejajar belum? Sudah ya? Tapi Pak Aji masih lihat lagi, ada yang tengok kiri, tengok kanan, belum ada yang belum fokus. Nah, minggu depan kita akan lihat bersama-sama. Kenapa harus sejajar dengan monitor? Nah, kalau nanti kalian anak-anak tengok kiri, tengok kanan, nanti lihatnya gini. Nah, nanti yang pegel yang mana? Yang pegel bagian mana yang pegel? Kepala, leher. Leher, ya benar. Nanti kalau nunduk gini terus, lehernya sakit. Kalau gini terus, bagian leher depan sakit. Nah, jadi harus sejajar ya. Harus sejajar. Tangan di atas meja, mata sejajar, kaki rileks. Nah, nanti bisa nyaman mengerjakan tugas. Besok minggu depan masih mewarnai online. Nah, besok kita lihat juga bagaimana cara anak-anak duduk. Oke, lanjut. Nah, ini tadi nomor berapa ini tadi? Sebentar, Pak Cik cek lagi. Nah, nomor 6 ya. Nih. Kemarin kan anak-anak yang tangan kiri, tangan sebelah kiri masih kemana-mana. Nah, ini harusnya di dekat, boleh seperti ini. Ini kan kalau sedang mengetik. Kalau sedang menggambar, boleh di dekat keyboard saja. Tangannya di dekat keyboard. Kemudian tangan yang kanan gimana? Tangan yang kanan memegang apa? Mouse. Ya, ini ya. Nah, memegang mouse pun ada caranya dengan benar. Nah, ada yang masih kebesaran mouse-nya yang di sekolah. Sudah pas ya, mouse-nya ya seperti ini ya. Ya, sudah pas. Kalau Pak Haji sih kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa untuk anak-anak pas. Nah, jadi menggunakan mouse-nya harus sejajar seperti ini. Tangannya lurus, berlurusan dengan tangan. Klik kiri dan klik kanan harus jelas. Nah, ini ya. Ya, sip, benar. Kita menggunakan klik kiri dan klik kanan dulu. Nah. Ini posisinya seperti ini. Menggenggam mouse. Nah, jempol ada di sebelah kiri, pasti ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah. Baik, kalau sudah jelas, tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama tadi. Bagaimana cara duduk yang benar, sih. Apa saja tadi cara duduk dengan benar? Yang paling penting. Yang paling penting tadi apa? Jarak mata tidak dekat dengan mata. Ya, benar. Apalagi yang paling penting? Yang bagian sini? Ya, harus tegak. Benar. Kalau duduk harus tegak.
Bukan gini ya, bukan membungkuk gini ya. Nah, harus tegak seperti ini, tegak. Seperti kalian baris saat upacara kan tegak kan. Tiap gerak kan tegak. Nah, ini sama. Nah, harus tegak. Kemudian tangannya di mana tangannya? Tangan harus di meja semua. Ya, oke. Minggu depan kita akan praktekkan. Mempraktekkan cara duduk dengan benar. Nah, kemudian nanti kita akan bisa merasakan bedanya sebelum kemarin anak-anak pas duduknya masih asal dan duduk dengan benar. Nah, ini monitor dengan jarak mata. Ini ada jaraknya. Maksudnya jarak kita dengan monitor layar kita. Kemarin pas mewarnai online itu Pak Aji masih lihat ada yang terlalu dekat seperti ini. Wah, terlalu dekat. Nah, nanti lama-lama matanya akan sakit karena berdekatan dengan layar atau cahaya. Kan ini cahayanya banyak. Nah, cahayanya banyak di monitor itu. Kalau terlalu dekat nanti bisa pedas matanya. Bisa berair nanti kalau kelamaan. Nah, jadi yang paling benar pada saat kita melihat monitor adalah dengan cara mengukur dengan lengan kalian. Lengan kalian seperti ini ya. Seperti ini itu sudah benar. Kalau masih terlalu dekat seperti ini, kita gunakan tangan lagi. Nah, seperti ini. Jaraknya kira-kira 40 cm. 40 sampai 30 cm. Panjang lengan kalian itu sudah ideal, sudah benar. Nah, cara mengukurnya seperti itu paling mudah. Menggunakan lengan. Nah, kemudian baru lanjut lagi. Kalau terlalu dekat lagi, nah gini lagi. Ya. Nanti kalau terlalu dekat, otomatis punggungnya juga ikut maju. Punggungnya ikut maju, lehernya ikut ke atas. Nah, nanti sakit semua. Kita gini lagi. Nah, sender lagi. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Oke, mari kita lihat tabel berikut. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar sedang apa ini? Orang sedang apa ini? Kelihatan tidak ya? Berdiri. Ya, berjongkok dan berdiri. Ini ada orang berjongkok saat bermain komputer. Dan ini ada orang yang berdiri saat bermain komputer. Kemarin Pak Aji lihat yang berdiri. Kemarin siapa ya? Pak Aji lupa. Nih, ada yang berdiri seperti ini. Nah, kira-kira kalau terlalu lama seperti ini, berjongkok dulu ya. Nomor 1 ya, berjongkok dulu ya. Posisi nomor 1 dulu. Kalau lama-lama berjongkok, tubuh mana yang terasa lelah? Kakinya capek. Ya, kaki, pegal. Kemudian apalagi? Apalagi? Ini kan kaki sininya pasti pegal ya karena tidak duduk benar. Gimana? Jarak mata terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Benar. Ada lagi? Itu benar tapi belum tepat. Ada lagi? Jarak mata terlalu dekat. Ya, ini masih jauh ya. Ini dia cara memegang mouse-nya dan tangannya di kursi. Gimana ini nanti kalau lama-lama kalau seperti ini? Sakit. Tangannya apa? Sakit. Tangannya pegal ya. Nah, atau lelah, tangan lelah gitu aja. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Ini kan tidak bersender. Tidak bersender ke kursi. Jadinya apa nanti? Sakit. Apa? Ya, sakit. Terasa sakit. Nah, oke. Kita sudah yang posisi berjongkok. Nah, besok jangan sampai ada yang posisi berjongkok seperti ini ya. Kan sudah disediakan kursi. Nah, sudah disediakan kursi. Nah, maka duduk dengan benar.
Posisinya Oke, benar. lanjut yang kedua. Posisi berdiri. Posisi berdiri. Kira-kira kalau lama-lama berdiri itu yang capek apa ya? Kaki. Kaki, yang pasti kaki. Kaki akan terasa sakit. Nah, kemudian apa lagi? Dekat. Apa? Mata terlalu Ya, nih, mata lelah. Kemudian ini, yang ini, sini. Ada dua ini. Karena terlalu menunduk. Karena terlalu menunduk, jadi sakitnya ada dua bagian. Yang mana saja? punggung. Ya, benar. Leher. Punggung dan leher. Terasa sakit. Nah, oke. Bisa dilihat dulu ya. Nah, kemarin ada yang berdiri. Jadi, kalau lama-lama berdiri, pasti nanti kakinya sakit karena menahan tubuh. Kemudian matanya lelah karena terlalu menunduk. Kemudian karena matanya menunduk itu, leher dan punggung nanti ketarik semua, tertarik. Nah, ketarik semua, jadinya pegal semua. Nah, benar. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Jelas ya? Ya. Nah, ini adalah akibat jika kita berjongkok saat bermain komputer. Kaki pegal, tangan lelah, ya, punggung terasa sakit. Nah, ini akibat jika kita berdiri saat bermain komputer. Kaki akan terasa sakit, mata lelah, dan punggung leher terasa sakit karena mata terlalu menunduk. Ya. Oke. Nah, untuk hari ini belum ada PR ya. Karena kita besok minggu depan masih akan mempraktekkan. Nah, oke. Untuk hari ini kita belajar apa saja? Ada yang tahu kita belajar apa saja? Komputer. Gimana? Posisi duduk yang benar dan yang salah. Ya, benar Adli. Yang benar. Posisi duduk yang benar. Di mana? Posisi duduk yang benar di mana? Ya, di depan komputer. Kemudian apa lagi? Nih. Kemudian apa lagi? Akibat apa? Akibat jika duduk di ruang komputer dengan tidak benar. Nah, benar. Jadi kita belajar cara duduk dengan benar dan akibat jika duduk dengan tidak benar. Oke. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini Pak Ajik cukupkan. Minggu depan kita akan praktek. Kita akan praktek cara duduk dengan benar dan masih mewarnai. Besok minggu depan kita akan mewarnai online. Oke. Nah, besok Pak Haji, besok Pak Haji akan pilihkan gambarnya yang agak rumit lagi karena kemarin anak-anak yang awal. Nah, besok Pak Haji akan pilihkan yang lebih rumit lagi, yang kecil-kecil. Nah, oke. Oke. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan saya kembalikan lagi ke Bu Asri. Monggo Bu Asri. Ya, terima kasih Pak Haji. Sampaikan apa ke Pak Haji kalau sudah diberi pembelajaran? Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Haji. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Astri. Ya, sama-sama Pak. Oke, nah tadi anak-anak sudah belajar dengan Pak Haji. Sekarang tiba waktunya kita belajar ke tematik. Tadi yang belum Bu Astri absen, belum muncul itu ada Mas Oka. Ternyata sudah ada sekarang. Vigo sudah, Cio, Joaquin, Rafael, Tisha, dan
Yohan ternyata sudah ikut bergabung semua. Puji Tuhan, kelas 1A di sini semuanya ada 30 siswa, itu semuanya ikut bergabung. Tapi di sini masih ada 2 yang belum muncul wajahnya. Yuk Mas Joaquin dan juga Gema Gita, kameranya dihidupkan. Biar Bu Astri dan juga teman-teman bisa melihat wajahnya. Anak-anak sudah cantik, sudah ganteng, pakai apa namanya? Baju kamis pahing. Iya. Nah, oh ini Mas Alfa lupa ya kalau hari ini Bu Astri tadi malam Bu Astri umumkan untuk memakai kamis pahing ya. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting ikut belajar. Seperti ketika belajar dengan Pak Aji tadi, nanti Bu Astri minta ketika Bu Astri sedang menjelaskan, anak-anak mendengarkan dengan baik. Mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Ketika nanti mau menjawab, baru dihidupkan. Begitu ya? Oke, nah sekarang siapkan dulu alat tulisnya. Ada buku penanya. Kameraku tak bisa dinyalain. Oh, nggak bisa dinyalakan. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Padahal Bu Asri pengen lihat kemudian kita pakai baju kamis pahingnya, kan pasti terlihat cantik. Mas Christian, kameranya bisa dihidupkan. Oke, nah nanti seperti ketika belajar di sekolah ya, kalau anak-anak mau minum, izin dulu. Tetapi izinnya jangan seperti orang mau demo. Bu Asri izin minum, Bu Asri izin minum. Seperti itu, gantian, oke? Nah, Bu Asri akan mulai untuk menjelaskan materi hari ini. Anak-anak siapkan dulu, ada alat tulis, buku tulisnya. Bu Astri, izin minum. Oh iya, oke. Kalau begitu, semuanya sekarang Bu Astri beri waktu untuk minum paling lama 1 menit. Yuk, minum dulu, biar nanti ketika belajar tidak ada yang Bu Astri izin minum, Bu Astri izin minum, begitu. Kita hanya sebentar belajarnya. Yuk, minum dulu. Lega ya? Udah? Oke. Mas Argo, mana ini? Kok ada foto model yang lewat? Argo di mana? Oke. Oh, baru minum tadi ya. Nah, Bu Asri mau share screen-nya materi untuk hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita masih belajar pada tema yang ketiga, subtema yang keempat, namun hari ini kita hanya belajar 1 muatan, yaitu matematika. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Di hari Rabu kemarin, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali. Yuk, sebelumnya kita ingat dulu, penjumlahan dan pengurangan itu kemarin kita belajar apa saja ya? Nah, yang pertama tentang penjumlahan bilangan 11 sampai dengan 20. Itu kemarin ada berapa cara ya kita bisa menjumlahkan bilangan? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kemarin penjumlahan itu bisa dengan cara bagaimana saja? Menghitung mundur, iya benar. Apalagi? Dengan benda, dengan gambar. Misalkan di sini 6 ditambah 5 sama dengan 11. Bagaimana bisa dapat 11? Kita lihat di sini Bu Asri menggunakan gambar apa? Pensil. Gambar pensil. Karena tadi yang pertama bilangan 6, maka harus kita gambarkan pensilnya sebanyak 6. Bu Guru, apakah gambarnya harus berupa pensil? Boleh gambar yang lain tidak? Boleh. Ini hanya contohnya saja. Lalu ditambah dengan 5. 5 ya kita gambarkan dengan pensil 5. Nah, dari gambar pensil yang sudah kita gambar ini, semuanya dihitung dari yang pertama. Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 Mas Alfa. Ada 11 ya, makanya di sini Bu Astri tuliskan 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Oke, untuk gambar sudah jelas ya, ini hanya mengulangi materi yang kemarin. Kemudian kita menjumlahkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan jari kita. Ingat, kalau penjumlahan yang di dalam hati itu bilangan yang di depan atau di belakang? Di depan, benar sekali. Kita lihat. 8 ditambah 3, berarti siapa yang di hati? 8, kan bilangan yang di depan adalah 8. Jadi 8 ini yang di hati. 8 di hati, simpan 8-nya di hati, kemudian kita lanjutkan 3-nya dengan jari kita. 8 tadi dilanjutkan dengan jari 9, 10, 11. Jadi 8 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 11. Iya. 12. Ada yang menjawab 12. Oh, jarinya tadi ada yang tertinggal itu berarti ya. Jadi 11 ya. Oke, nah selanjutnya. Penjumlahan 11 sampai 20 menggunakan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis. Jadi nanti anak-anak membuat garis yang bentuknya seperti ini. Nah, garis bilangannya ini. Bu, garis bilangannya di situ ada bilangan berapa saja coba anak-anak? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya. Loh, Bu, kok tiba-tiba dari angka 14? Boleh nggak kalau kita menuliskan garis bilangannya dimulai dari bilangan 1? Boleh tidak? Boleh, tetapi nanti jadi panjang sekali. Nah, kalau dari angka bilangan 1, bukunya anak-anak nanti jadi nggak cukup. Harus kecil-kecil nanti nggak kelihatan. Nah, ini dimulai dari 14, karena dari penjumlahannya ini, yang pertama itu adalah 15. Jadi, anak-anak bisa mulai dengan angka atau bilangan 14. Lalu yang perlu anak-anak ketahui, kalau anak-anak mau menjumlahkan dengan garis bilangan, itu gerakannya, langkahnya, itu maju ke kanan. Kalau penjumlahan, itu langkahnya ke kanan. Nah, karena di sini 15, maka kita berangkat dari 15 yang dilingkari ini 15. Ditambah 3, berarti kita berjalan atau melangkah ke kanan sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, dari 15 kita melangkah ke kanan. 1, 2, 3. Jadi 15 ditambah 3 itu dia berhenti di 18. Maka hasilnya 18. Iya, benar Mas Yo. Itu kalau menjumlahkan bilangan dengan garis bilangan. Kemudian, nah karena ini sudah lanjut ke pengurangan. Untuk penjumlahan bilangan sudah jelas? Ya, oke. Sekarang kita beralih ke pengurangan. Pengurangan ini kita pertama dengan gambar. Soalnya berapa kurang berapa di situ? 16 dikurangi 4. Kita karena dengan gambar, kita gambarkan sebuah benda. Di sini Bu Guru menggunakan benda apa yaitu ya? Jeruk. Nah, jeruknya ini Bu Astri gambar sebanyak 16. Karena tadi awalnya 16. Lalu dikurangi 4. Karena dikurangi, berarti bagaimana caranya? 12. Kok bisa 12 dari mana, Mas? Kalau dengan gambar, berarti gambarnya harus kita silang. Atau kita coret sebanyak berapa? 4. Nah, sisa gambar yang tidak dicoret itu adalah hasilnya. Aku ngitungnya pakai jari, Bu. Boleh. 12. Boleh, iya. Hasilnya ternyata benar 12.
Iya, tadi yang bilang pakai jari siapa ya? Siapa yang bilang pakai jari? Alfa. Oh, Alfa. Boleh Mas Alfa. Karena kemarin kita sudah belajar pengurangan dan penjumlahan itu dengan jari, kemudian dengan gambar dan menghitung mundur. Ini Bu Asri hanya mengulangi saja. Nah, untuk pengurangan bilangan dengan menghitung mundur sama seperti yang penjumlahan. Hanya kalau yang pengurangan ini berjalannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, iya. Mas Yohan, yang semangat yuk, ke kiri. Sudah sarapan belum Yohan? Udah saya di UKDW. Wah, di UKDW, ikut mama tadi ke kantor ya? Karena di rumah sinyalnya hilang-hilang. Oke, nah. Bu Asri ulangi lagi, kalau penjumlahan dengan menghitung, itu nanti menghitungnya maju kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, itu menghitungnya mundur. Begitu ya. Nah, ini 12 dikurangi 7, kalau kita hitung dengan menghitung mundur, hasilnya berhenti di angka 5. Nah, makanya Bu Asri tuliskan dengan angka 5. Berikutnya, pengurangan bilangan dengan, nah ini yang kemarin belum Bu Asri sampaikan. 7 dikurangi 7 benar. 0. 0. Oke, coba Mas Marcel. Yang lainnya diam dulu Mas Marcel. Bu Asri minta tolong dibacakan yang angka 3 ini. Bacanya apa? Apa Mas Marcel? Oke, karena suaranya belum terdengar, Bu Astri minta yang lain untuk membacakan. Mas Ken, coba bacakan. Ini dibacakan apa? Oke, pengurangan bilangan yang sama akan menghasilkan 0. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya di sini, apabila nanti anak-anak menemukan soal yang bilangannya sama, itu kalau dikurangi hasilnya berapa? 0. 0 ya. Ya, bukan kosong ya, tetapi 0. Kalau menjawab suatu bilangan itu bilangan 0, tidak ada bilangan kosong. Nah, berarti Mas siapa ya Bu Astri di sini coba mau. Mas Rafael. Halo Rafael. Bisa mendengar suaranya Bu Astri, Mas Rafael? Bisa? Bisa. Oke, nah Mas Rafael, kalau 9 dikurangi 9, hasilnya berapa? 0. Oke, Mas Rafael bukan yang menjawab ini? 0. Iya, 0. Oke, berarti sudah tahu ya. Bilangan kalau sebuah bilangan yang sama, kalau dikurangkan itu hasilnya 0. Nah, kita buktikan dengan cara menghitung mundur akan berhenti di bilangan 0. Selanjutnya, karena pengurangan dan penjumlahan dengan bilangan yang biasa, anak-anak sudah bisa sebagian besar. Sekarang kita ke materi yang selanjutnya, yaitu apa ini? Ozora, bisa dibacakan Ozora? Oke, Mbak Ozora dulu yang membacakan. Ozora coba dibacakan ini apa? Ozora bisa mendengar suaranya Bu Astri? Yola, Ozora belum terdengar suaranya. Mbak Yola, coba dibacakan Yola. Cek sound dulu. Penjumlahan dan Oke, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita akan belajar tentang soal cerita yang isinya nanti kita selesaikan dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Anak-anak perhatikan dulu, di sini ada
sebelum ke soal ceritanya, ada langkah-langkah cara menyelesaikannya. Yang pertama, karena soal cerita, jadi anak-anak harus membaca soal ceritanya itu dengan teliti. Ingat, di semester yang pertama ini, Bu Asri pernah menyampaikan ya, semester 1 ini Bu Asri masih membantu dalam membacakan soal-soal kalau ada tugas. Tetapi di semester 2 depan, Bu Asri sudah tidak membantu dengan membacakan. Jadi mulai dari sekarang, anak-anak harus mulai belajar membaca, rajin membacanya. Jadi, kalau ada soal cerita, anak-anak bisa membaca dengan teliti, sehingga tidak salah ketika mengerjakan. Kemudian langkah yang kedua, temukan kata kuncinya. Di dalam soal itu ada kata kuncinya. Apa saja kata kuncinya? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah anak-anak menemukan kata kunci, baru nanti anak-anak bisa menyelesaikan, menentukan operasi hitungnya. Operasi hitung maksudnya bagaimana? Apakah itu penjumlahan ataukah apakah itu pengurangan? Nah, berikutnya di sini ada penjumlahan. Kata kuncinya itu apa saja? Anak-anak perlu ingat kata-kata kunci yang ada pada soal cerita tentang penjumlahan itu atau yang artinya nanti diselesaikan dengan cara ditambah. Yang pertama, nanti pasti ada kata diberi lagi. Atau ada kata membeli lagi. Ada membuat lagi. Memasukkan lagi. Lalu ada datang lagi. Nah, 5 kata-kata ini yang ada di layar kalian, itu adalah kata kunci ketika menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan. Jadi kalau ada soal cerita, nanti anak-anak menemukan kata-kata, salah satu kata dari ini, misalkan ada kata diberi lagi, membeli lagi, membuat lagi, memasukkan lagi, atau datang lagi, itu merupakan soal cerita yang harus anak-anak kerjakan dengan cara ditambah atau bertambah. Begitu ya? Ya. Oke, berikutnya. Di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, coba Bu Asri minta tolong Mas Yohan. Bacakan soal ceritanya. Mei membantu kakak merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Mei memasukkan lagi 7 buku. Berapa banyak buku dalam rak sekarang? Oke, ceritanya di situ cerita tentang siapa? Mei. Mei yang membantu kakaknya merapikan buku ke dalam raknya. Nah, di dalam rak itu awalnya sudah ada 12 buku. Lalu Mei memasukkan lagi. Kata kuncinya anak-anak sudah menemukan kata kunci apa di sini? Masukkan lagi. Betul, ada kata kunci memasukkan lagi. Karena ada kata kunci ini, maka artinya soal cerita ini ketika menjawab banyak buku dalam rak sekarang, itu harus ditambah atau dikurang? Ditambah. Nah, maka kalau ada soal cerita, itu ada yang namanya kalimat matematika. Di sekolah sudah pernah kita pelajari. Kalimat matematika bisa anak-anak tuliskan dengan menuliskan cukup K dan M. KM artinya adalah kalimat matematika. Kalimat matematika bagaimana Mas Adli? Kalimat matematikanya ini bagaimana? Memasukkan. Kalimat matematikanya 12 ditambah 7 sama dengan berapa? 19. Nah, kalimat matematika itu sama artinya dengan caranya. Caranya itu berapa tambah berapa atau nanti berapa dikurangi berapa. Itu namanya kalimat matematika. Diingat karena nanti ada di akhir pembelajaran ada soal-soal yang harus anak-anak kerjakan.
Kemudian, sekarang berhubungan dengan pengurangan. Di sini ada beberapa kata kunci yang artinya berkurang atau harus nanti anak-anak kurangkan dalam menyelesaikan soal. Yang pertama, ada kata diambil. Kedua, dimakan. 3, layu. 4, hilang. 5, pecah. Nah, kelima kata kunci ini merupakan kata kunci yang nanti dalam soal cerita kita mengerjakannya harus dengan cara dikurangi. Coba kita lihat untuk soal ceritanya. Oh, masih ada satu lagi yang belum Bu Asi sampaikan. Ada busuk, biasanya pecah, busuk. Ini untuk soal cerita yang berhubungan dengan kalau pecah itu telur. Busuk ini bisa dengan buah atau telur juga bisa. Nah, berikutnya. Di sini ada contoh soal pengurangan. Karena tadi sudah laki-laki yang Bu Asri minta untuk membaca, sekarang Bu Asri minta tolong Diandra untuk membacakan soal ceritanya. Ayah memiliki 18 tanaman hias, lalu sebanyak 3 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Oke, terima kasih Diandra. Di sini tadi siapa yang diceritakan? Ayah memiliki apa? Tanaman hias. Lalu anak-anak menemukan kata kunci apa? Layu. Layu tadi artinya cerita ini harus ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Lalu Mas siapa ya? Bu Astri minta tolong. Mas Alfa. Yo, Alfa mikrofonnya hidupkan dulu. Alfa? Oke, Alfa. Kalimat matematikanya bagaimana, Alfa? Ayam Kalimat matematikanya. tanaman hias, lalu sebanyak 3 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Oke, kalimat matematikanya bagaimana, Alfa? 18. Kalimat matematikanya bagaimana, Alfa? Siapa yang bisa kalimat matematikanya? Udah ada yang bersuara ini tadi. Oke, coba kita lihat. Tadi sepertinya Mas Christian ya. Kalimat matematikanya adalah 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Nah, kalau pengurangan kemarin kita hitung dengan cara di hati. Siapa yang di hati? Bilangan yang di depan atau di belakang? Di belakang. 3-nya yang di hati. Atau bisa dengan cara mundur, menghitung mundur. Berikutnya. Nah, sebelum ke latihan soal, apakah anak-anak sudah jelas? Ada yang belum jelas tidak? Kalau ada yang belum jelas, bilang ke Bu Astri. Sampaikan ke Bu Astri bisa dengan raise hand. Raise hand itu bisa dengan mengeklik tombol yang emotnya di sini nanti. Sudah jelas semua? Apa? Ada yang... Dara ini siapa? Oh, tidak ada. Oke. Iya. Hitung bersusun, Dek. Boleh hitung bersusun. Karena masih coret-coretan, Kak Bu Asri belum mengajarkan berhitung bersusun. Berhitung bersusun besok akan kita pelajari di materi yang berikutnya. Kita masih menggunakan dengan cara jari, menghitung mundur, atau dengan gambar. Yang mau menghitung bersusun nanti boleh, tetapi nanti kita belum menggunakan itu ya. Oke, sebelumnya anak-anak sekarang siapkan dulu buku tulis tematik, pensil, dan juga penghapusnya. Karena kita akan mau memulai mengerjakan soal latihannya. Sudah? Oke. Kalau sudah, seperti biasanya, tuliskan hari dan tanggalnya terlebih dahulu. Amin. Ya udah. 15 tambah. Oke, untuk yang nomor 1 ini tertuliskan 15 ditambah 3. Jangan dituliskan ya, ini hanyalah contoh. Nomor 1 ini tidak perlu dituliskan.
Ini hanya contoh saja. Yang anak-anak tuliskan adalah hari dan tanggal, kemudian muatannya ini yang perlu anak-anak tuliskan. Yuk, Bu Asri tunggu, dituliskan dulu. Kamis 13 Oktober 2022. Lalu matematika KD 3. Oh ya, maaf anak-anak itu ada keliru, bukan KD-nya bukan 3.4 ya, tetapi 4.4. Untuk KD-nya 4.4. Mas Alfon sudah selesai? Oh, belum, Bu. Gini, Ya. matematika KD 4.4. KD 4.4. KD 4.4. Oke, yang sudah sabar dulu ya. Dari Menunggu teman-teman yang belum selesai. Belum, Bu. Ya, Bu Asri masih menunggu. satu bawahnya. Aku tapi nggak hilang-hilang. Yang nomor 1, 15 ditambah 3 sama dengan 18, jangan dituliskan ya. Itu hanyalah contohnya saja. Nanti ada soal yang lainnya. Satu nih. Sudah, Bu. Oke, Bu Asri yang sudah selesai berarti sudah memegang pensil dengan santai-santai. Bu Asri cek dulu. Ini Bu Astri. Ya, oke. Sebentar, Bu Asri cek dulu. Kinan sudah selesai belum? Apa? 1, 2, 3, 4, 5-nya nanti dulu saja. Karena nanti yang Bu Asri minta untuk menuliskan baru hari dan tanggal dan matematikanya ini dulu. Lalu nomor 1 dan yang lainnya belum dulu. Saya takut ya, Bu. Apa? Tingkat 2, di tingkat 4. Apa yuk? Saya takut Takut. tingkat 4. Tingkat 4 maksudnya bagaimana? Santai. Oh ya, pelan-pelan berarti ya yuk. Hati-hati, kan enggak lari, jadinya pelan-pelan kan cuma nulis, oke? Oke. Ya, sudah selesai semua? Oh belum, ada yang belum? Yang belum siapa? Bisa menyebutkan namanya yang belum? Bu Asri cek dulu. Oke, sudah selesai semua sepertinya ini. Mas Milian masih menulis? Sudah ya? Oke. Berikutnya kita mulai dari yang soal yang pertama. Nanti anak-anak cukup menuliskan kalimat matematikanya saja. Berapa tambah berapa atau berapa dikurangi berapa. Bagaimana? Apa? Ini siapa yang berbicara? Bu Asri tidak tahu ini. Siapa suaranya siapa? Oke. Nah, coba sebelum mengerjakan anak-anak, nilai Kanisius yang keempat bunyinya apa? Kejujuran. Iya, nah hari ini anak-anak mengerjakan tugasnya kan di rumah. Pasti ada orang tua atau saudara anak-anak yang mendampingi anak-anak. Nah, Bu Asri minta nanti mengerjakan sendiri ya. Ya, Bu. Yuk di-mute dulu. Di-mute dulu itu Bu Asri akan membantu dari sini. Menonaktifkan. Nah, di-mute dulu ya biar suaranya terdengar jelas Bu Asri berbicaranya. Nanti anak-anak mengerjakannya sendiri saja. Bu Asri akan bantu dengan membacakan soalnya. Ya.
sebisanya anak-anak. Nanti kalau mama atau ibu membantu, mama tuh diam aja dulu. Biar aku yang mengerjakan sendiri. Aku pasti bisa. Begitu ya? Ya, oke. Ya, nomor 1. Saya nggak dibantuin. Oke, yang nggak dibantuin tuh memang harus tidak dibantu. Bu Asri hanya membantu di sini dengan membacakan. Edo membuat 11 pesawat kertas. Kemudian Edo membuat lagi 5 pesawat kertas. 16. Ini mengerjakannya sendiri, Mas Yuan. Dituliskan saja, oke? Nah, berapa pesawat kertas milik Edo seluruhnya? Yuk, tuliskan nomor 1, angkanya berapa saja, dan itu ditambah atau dikurangi, langsung dikerjakan hasilnya berapa? 12 bukan, Bu? Nah, nanti Bu Asri cek kalau sudah selesai semua. Kalau sudah mengerjakan soal, itu berarti tidak bertanya, kok jawabannya ini bukan? Tidak. Yuk, Bu Asri ulangi pertanyaannya. Edo membuat 11 pesawat kertas. Kemudian Edo membuat lagi 5 pesawat kertas. Berapa pesawat kertas milik Edo seluruhnya? Sudah selesai, Bu Astri. Oke, yang sudah selesai bisa keep dulu. Silent dulu. Ya, yang sudah selesai letakkan pensilnya dulu boleh. 16. Bu Asri di sini sambil melihat anak-anak mengerjakan ya. Nanti akan terlihat siapa yang bertanya, siapa yang mengerjakan sendiri. Selesai. Sudah, Bu. Siapa yang belum selesai? Karena tidak ada yang bersuara, berarti itu tandanya sudah selesai semua. Kalau begitu, Bu Asri lanjutkan untuk yang nomor 2. Ibu membeli 15 telur di pasar. Saat tiba di rumah, 3 telur milik ibu pecah. 12. Berapa sisa telur ibu yang masih utuh? 12. Yuk, Mas Yuan, jawabannya ditulis sendiri di bukunya. Ya, biar teman-temannya bisa sendiri. Biar teman-temannya jadi pinter. Yuk. Iya. Bu, Iya. tadi HP-nya dia mati. Oh, HP-nya Adli mati. Oke, Mas Adli sudah yang tadi nomor 1 sudah tahu belum? 15. Dikurangi 3. Kita Bu Astri. Oke, Mas. Oh, belum. Oke. Untuk Mas Adli, karena tadi belum, Bu Asri ulangi. Bisa ya membaca soalnya sendiri, Adli? 13, 14. Oke. Ini nomor 1 dan nomor 2. Mas Adli kerjakan hanya cukup dengan menuliskan kalimat matematikanya saja. Ditambah atau dikurangi dan tuliskan hasilnya berapa. Sudah jelas? Oke, yuk dituliskan dulu. Sama dengan 12. 12. Selesai. Bu Astri mau minum, Bu Astri. Oh ya, boleh. Udah, Bu. Ya, yang sudah bisa menunggu teman yang lainnya dulu ya, karena kebetulan tadi HP-nya Mas Adli itu mati. Bu Astri, jangan minum. Boleh. Mas Marcel ya ini tadi ya? Iya. Oke, boleh.
Bu Astri, Iya. saya izin pipis dulu ya. Oh ya, siapa ini? Clara. Oh ya, nanti kalau izin disebutkan namanya. Misalkan seperti Clara. Bu Astri, Clara izin pipis dulu ya. Biar Bu Astri tidak mencari siapa itu ya. Saya agak turun lift. Oh ya enggak apa-apa turun. Ini hanya sebentar Yohan. Sebentar lagi selesai. Belum kebelet pipis kan? Tuh. Nah. 19. Aku bawa pensilnya kakak. Apa? Membawa pensilnya kakak. Oh ya enggak apa-apa. Sudah bilang sama kakak belum tadi? Belum. Weh, piye itu nek kakak mencari? Ora bakal. Oh, ora bakal. Mas Adli sudah selesai? Yang kedua. Sudah, Bu. Oke. Yang lainnya sudah selesai berarti ya? Kita sebelum Bu Asri lanjutkan, anak-anak, ini tadi Bu Asri memang sengaja untuk mute milik anak-anak. Yang beberapa anak belum di-mute, Bu Asri mute karena tadi ketika Bu Asri membaca ada suara yang terdengar, jadi takutnya teman-teman yang lainnya tidak mendengar dengan jelas. Berikutnya, soal yang nomor 3. Karena tadi 2 soal sudah Bu Astri bacakan, Bu Astri minta 1 anak untuk membacakan. Clara, coba mikrofonnya dihidupkan dulu, dibacakan soal ceritanya. Rani membeli 12 buah apel. Siti juga membeli buah apel sebanyak 5 buah. Berapa banyak buah apel milik Lani dan Siti? Oke, sudah dibacakan oleh Clara. Gampang. Sekarang anak-anak bisa menuliskan kalimat matematikanya. Mas Yohan, nanti masih ada beberapa soal lagi, tidak disebutkan jawabannya dulu ya, biar teman-temannya ikut berpikir dan bisa menjadi anak yang pintar. Yuk. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Astri, Iya. Rafael. Rafael gimana, Soalnya. Apa? Lupa soalnya. Oh, lupa soalnya yang nomor 3? Iya. Oke, Bu Asri ulangi. Nah, seperti ini. Jadi Bu Asri tahu yang tadi ketinggalan, Bu Asri bisa membantu. Oke, didengarkan baik-baik ya Mas Rafael ya. Lani membeli 12 buah apel. Siti juga membeli buah apel sebanyak 5 buah. Berapa banyak buah apel milik Lani dan Siti? Kalau sudah, anak-anak bisa melanjutkan untuk yang nomor 4 bagi yang sudah. Yang belum, Bu Asri tunggu dulu. Sudah Bu Astri. Oke, Mas Rafael nomor 3 sudah? Rafael nomor 3 sudah? Sudah. Oke, sekarang yang nomor 4 Bu Asri minta tolong siapa ya untuk membacakan ya? Sebentar. Siapa yang mau membantu Bu Asri membacakan? Aku Bu Astri. Saya itu siapa? Yan. Oh, Christian. Oke, Mas Christian. Oke, nanti ya. Nanti dia jawabin ya. 15 dan 15.
Diberikan kepada adik sebanyak 3 pensil warna. Berapa sisa pensil warna milik Dedi sekarang? Oke. Bu Asri bacakan ulang. Dedi memiliki 15 pensil warna. Diberikan kepada adik sebanyak 3 pensil warna. Berapa sisa pensil warna milik Dedi sekarang? Yuk, tuliskan kalimat matematikanya. Saya siapa tadi saya ya? Oke, boleh. Oke ya, ditunggu dulu. Ada yang belum selesai untuk soal nomor 4? Sudah selesai. Ya. Ada saya. Saya siapa yang belum selesai saya? Mikael. Oh, Mikael. Oke, Mas Ken. Oke, Bu Asri tunggu. Saya belum baca. Ya, Mas Alfa sudah bisa baca sendiri kan? Seperti di sekolah, sekarang dibaca yuk. Oh, maksudnya mau meminta membaca. Iya. Oh ya, tunggu dulu. Kan belum selesai nih. Masih menunggu teman-teman yang belum selesai mengerjakan. Aduh. Sudah selesai. Sudah, Mas KL? Sudah. Ya, nah, Mas Alfa, tadi kan Mas Alfa sudah mendapatkan giliran membaca yang pertama tadi. Nah, sekarang gantian yang lainnya ya, yaitu Mas Joaquin. Yuk, Joaquin, mana Joaquin? Dibacakan yang nomor 4, Joaquin. Nomor 4. Nomor 4, salah Bu Asri. Nomor 5. Mas Ken tertawa. Membuat 8 donat. 18. 18 donat dimakan oleh ayah, adik, dan kakak. Mereka menghabiskan sebanyak 12 donat. Berapa banyak donat yang masih tersisa? Oke, nah itu tadi. Nah ini sepertinya soalnya cukup banyak ini nanti menghitungnya. Bu Asri ulangi bacakan ya. Ibu membuat 8 ya. Bu Asri ulangi bacakan. Ibu membuat 18 donat. Dimakan oleh ayah, adik, dan kakak. Mereka menghabiskan sebanyak 12 donat. Berapa banyak donat yang masih tersisa? Enggak tahu tadi kata bilang nggak? Lalu gimana? 6 kok. Siapa yang belum selesai? Mikael. Oke, Marcel belum? Oke, Bu Asri tunggu. Sudah. Oke, Marcel, kita tunggu teman yang lainnya yang belum selesai. Sudah, Bu. Oke. Mikael sudah? Bu. Oh ya. Mau kemana? Tadi tak lupa.
Oke, berarti sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, nah Sudah, karena Bu. karena sudah selesai semua, coba dengarkan baik-baik. Tugas yang sudah anak-anak kerjakan ini nanti, setelah anak-anak selesai Zoom, jangan lupa minta bantuan orang tua kalian untuk memfotokan, langsung dikirimkan ke Bu Astri. Japri saja, tidak di grup ya. Dikirimkan ke Bu Astri Japri saja. Nanti supaya Bu Astri tahu jawaban anak-anak, pekerjaan anak-anak itu bagaimana, dan langsung bisa Bu Astri nilai. Kemudian, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Astri ingin bertanya dulu. Kita refleksikan dulu. Apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang bisa? Mas, nanti dulu refleksinya. Menulis refleksinya nanti. Bu Astri baru bertanya dengan tanya jawab dulu. Mas Abi, kita tadi sudah belajar tentang apa saja, Abi? TIK. Yang sama, oke, TIK. Yang dengan Bu Astri. Tadi sudah belajar apa saja? Tentang apa? Berhitung, iya. Berhitungnya tadi berhitung apa? Betul sekali. Penjumlahan dan juga pengurangan. Tambah-tambahan. Iya, tambah-tambahan dan kurang-kurangan. Boleh. Nah, materi hari ini anak-anak bisa menerima dengan baik? Iya. Apa Gisel? Boleh. Tadi anak-anak sudah bisa memahami penjumlahan dan pengurangan dengan baik? Oke, sudah. Kalau sudah, karena anak-anak sudah paham dengan materi hari ini, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Kalau coba Bu Astri mau bertanya, anak-anak lebih senang belajar di sekolah atau di rumah daring seperti ini? Sekolah. Oke. Nah, kita belajar daring di rumah hanya 2 hari. Semoga bangunan di sekolah kita bisa segera selesai sehingga kita bisa belajar setiap hari dari Senin sampai Jumat di sekolah. Nah, sebelumnya anak-anak seperti biasanya, coba dituliskan dulu refleksinya. Ambil buku refleksinya dulu. Ya, Bu. Oke, Bu Astri tunggu. Refleksinya, buku refleksinya diambil dulu. Lalu anak-anak tuliskan refleksinya. Ingat, ketika menuliskan pengalaman atau peristiwanya, anak-anak tidak hanya sekedar hari ini aku belajar TI, hari ini aku belajar matematika. Nah, jangan hanya seperti itu. Anak-anak tuliskan yang kalian pelajari tadi apa. Misalkan TI tadi belajar cara duduk yang benar ketika di depan monitor. Kalau matematika tadi anak-anak belajar penjumlahan dan pengurangan, itu dituliskan begitu. Bu Astri tunggu ya untuk nulis refleksinya, jadi harus selesai semua untuk refleksi hari ini. Waduh, cepat sekali nih. Menulisnya tidak hanya aku senang saja ya. Ya. Wah, ini sudah ada yang mengirimkan jawabannya tadi ternyata. Terima kasih. Kamis kecil-kecil 13 Kamis 13 di bawah 13 yang bagus tuh. Ya, sebentar ya, menunggu teman yang belum selesai. Iya, tidak usah buru-buru ya Maya. Iya, Bu Astri tunggu kok, tidak perlu buru-buru. Mas Alfa sudah selesai menulis refleksi? Sudah. Oke.
Kalau ini Alfa refleksinya tidak, aku senang bermain dengan siapa begitu ya, karena kan daring belajarnya, ya. Iya. Hmm. Oke, yang sudah selesai bersabar menunggu teman yang lainnya. Masih lagi. Oh, dimasukkan tas lagi boleh. Karena besok masih daring, disimpan dulu, diletakkan di rak bukunya juga boleh. Bu Asri. Iya, apa Mas Tian? Pramukannya di rumah. Apa? Bu. Pramukannya di rumah. Penambahan atau penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana Mas Krisya? Enggak, Bu Asri kurang jelas ya? Pramukanya di rumah. Oh, pramukanya. Pramukanya iya di rumah. Besok ada materi dari Bu Guru. Oke. Iya. ML A N A N Cio sudah selesai nulis refleksi? dan pengurangan. Marcel sudah, Bu. Oke, Marcel. Astri, Iya, ini siapa yang bertanya ya? Clara? Clara izin minum ya. Boleh. Bu Astri ada izin minum. Ya. Ini Gema dan kita belum bisa ya kameranya. Padahal nanti Bu Asih mau foto dengan anak-anak. Senang apa sedih? Ya. Ini hari ini dia pakai refleksi. Ini buka nih Bu. Siapa yang belum selesai menuliskan refleksi? Joaquin. Oke, Bu Asih tunggu Mas Joaquin. Naya sudah selesai? Ya. Dan apa ini? Mbak Jennifer, kameranya bisa dihidupkan ya? Belajar TIK. Masih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Lihat. Pasti izin ke kamar mandi. Boleh. Matematika. Sudah selesai semua untuk refleksinya? Sudah. Oh, belum. Belum. Oh iya. Iya. Hujan. Oh, hujan. Tetapi Zoom-nya di dalam rumah kan? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Tempatnya Bu Astri juga hujan, Pak. Tidak, Bu Asri ini baru di sekolah, Mas. Dadah, Bu. Belum loh ya. Belum selesai, belum Bu Asri tutup. Kok sudah dadah? Nanti dulu Mbak Gisel. Menunggu teman-temannya dulu. Belum foto juga loh. Ya, sabar ya. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, karena materi hari ini sudah selesai, anak-anak sudah menuliskan refleksi. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Anak-anak harus tetap semangat belajarnya, walaupun belajar untuk hari ini dan besok Jumat dilakukan secara daring. Nah, untuk itu, apa Mas Christian? Tadi dipoto.
Ya, kita foto dulu ya. Iya di foto Ya, Kak. Iya di foto Mbak Gisel. Anak-anak sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng pakai baju kamis pahing. Yuk, Mas Yo, jangan lemes gitu gini, nggak kelihatan nanti. Oke. Jennifer kan sekarang kelihatan cantiknya. Mana ini? Kok hitam lagi Jennifer? Pasti suaranya nggak kedengeran. Suaranya Bu Asri tidak terdengar. Terdengar. Terdengar kan? Dengar. Oke. Oh, yang tidak terdengar mungkin karena volumenya kurang dibesarkan. Oke. Oh ya, yuk Mas Alfon minta dulu. Kita mau foto, iya. Bu Asri. Iya, Mas Tian. Bagaimana Christian? Sudah Alfon? Oke. Karena pembelajaran sudah selesai, anak-anak sudah menuliskan refleksi juga dengan baik. Sekarang sebelum foto, Bu Asri mau berdoa dulu. Kita akhiri dengan berdoa dulu. Hari ini harusnya yang bertugas doa siapa? Nah, tadi Yuan belum muncul. Sekarang Mas Yuan yang mimpin doa ya. Oke, yuk. Anak-anak yang lain. Iya, gimana Mas Tian? Sebentar Yuan. Apa Christian? Besok kita belajarnya daringnya melalui video. Jadi, kalau misalkan ada tugas yang harus berfoto, harus di video, berarti anak-anak menggunakan seragam sesuai yang diminta dari Bu Guru. Begitu ya, Mas Tia? Oke, yuk sikap doa yang baik. Sebelum foto kita doa dulu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mas Yohan, Bu Asri minta tolong untuk memimpin doa. Anak-anak, sikap doa yang baik. Mas Milian, Bu Asri mute dulu ya, karena Mas Milian baru di TK, biar suaranya tidak ribut di sini ketika Zoom-nya. Oke, Mas Yohan, mari. Tuhan dan buat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami akan pulang, lindungilah saya, kami teman-teman. Kita doakan Salam Maria bersama-sama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yohan. Oke, sekarang tunjukkan gantengnya anak-anak, cantiknya anak-anak dengan bergaya. Oke? Apa Mbak? Oke, yuk. Oke, Kinan, kita foto dulu ya Kinan ya. Oke, yuk bergaya. Bu Asri mau seperti ini. Senyumnya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, Bu Asri ambil dulu fotonya. Oke, bentar. Nanti kita 2 kali fotonya, Bu Asri. Ini dulu. Sekali lagi ya, dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bu Asri save dulu, nanti baru Bu Asri kirimkan. Oke, nah anak-anak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Asri senang sekali anak-anak hari ini semangat. Iya, untuk itu kita akhiri. Sampai jumpa. Sama-sama. Berkat Tuhan. Ya. Oke, anak-anak bisa lihat. Nanti.
Sri akhiri ya.